Halo semua, this is Mas Faiz lagi. Oh ya, sorry ya, itu sebenarnya video lanjutan yang video terakhir itu seharusnya sudah muncul di YouTube. Ada dua malah. Tapi ternyata ada kendala error. Nggak tahu deh. Itu seharusnya video, kenapa kemudian dari video hanya gambar aja. Jadi kemarin ada dua video yang Mas Faiz take down terkait dengan lanjutan eh, apa ya lanjutan Mas Faiz bikin slide presentasi terkait dengan effective communication. By the way, anyway sudah lah ya. Jadi ada dua video kemarin di take downs. Nggak tahu error pas di upload di YouTube. Nah, kali ini kita akan lanjut. Ini. Oke, welcome ya. Ini namanya open slide. Jadi ceritanya Mas Faiz kesehariannya itu presentasi pengajar lah ya, kita nyebutnya pengajar. Jadi biasanya supaya materinya bisa nyampe ke audiens, biasanya tuh Mas Faiz nge-record slide-nya, kemudian melihat pura-pura ngomong sendiri gitu lah ya. Nah, daripada pura-pura ngomong sendiri, mendingan mendingan lebih baik sih ada yang komentar, Mas Faiz ini kayaknya urutan slide-nya nggak bagus atau perlu masukin hal-hal ini, hal-hal yang lain dan sebagainya. Jadi anyway, sekaligus Mas Faiz latihan bikin slide, ngatur-ngatur urutannya, bikin isinya slide-nya. Teman-teman juga sama-sama bisa belajar juga. Nah, kemarin itu kita sudah bahas banyak sebenarnya, belum sih, terkait dengan ini aja sih pengertian. Ini menarik sih, jadi selama membuat video lagi dari dua video di take down, makanya itu banyak belajar banyak terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknik presentasi. Nah ini contohnya, bentar ya, contohnya tuh ini kan terkait effective communication ya. Nah barusan nih, ini barusan Mas Faiz nyari data terkait dengan soft skill yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Nah ini dari Menteri Ketenagakerjaan. Ini maaf, ini seharusnya dari PDF, tapi udah Mas Faiz convert ke dokumen Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ini nomor 236 tahun 2020 tentang standar kompetensi kerja nasional. Ini S-nya ini. Kategori pendidikan golongan pokok pendidikan bidang soft skill nih guys. Nah, ini ya, tuh soft skill tuh guys, tuh. Nah ternyata nih sebenarnya udah diatur di Kementerian Ketenagakerjaan di standar kompetensi kerja nasional. Ini sudah ada, cek deh nanti teman-teman, nomornya 236 tahun 2020 tentang bidang soft skill. Yang maaf ya, jadi open slide nanti Mas Faiz ini tuh banyak bercerita tentang bagaimana kita individu itu meningkatkan kompetensi skill. Nah nanti banyak nih open slide, karena ini kan banyak nih Mas Faiz belajar hal yang baru juga, dan kemudian bikin tatanan slide-nya. Kemudian kan kemarin mikir tuh kan sempat kalau ngeliat videonya yang nggak di take down itu, sebenarnya di video yang nggak di take down itu Mas Faiz masih ngurutin tuh 1, 2, 3 gitu dan sebagainya terkait dengan susunan sistematika kerja gitu. Nah kemarin mikir-mikir ada nggak sih di Kementerian Tenaga Kerja atau SKKN ini ya. SKKN itu ini nih ya, standar kompetensi kerja nasional. Jadi kalau teman-teman kerja itu harus memenuhi standar kompetensi nasional gitu maksudnya, apapun ya bidangnya. Kemudian kalau yang open slide ini kan Mas Faiz khususkan communication skill, soft skill maksudnya, soft skill. Nah untuk yang slide ini nih, kita akan bahas latihan pertama di open slide, open slide-nya Mas Faiz itu terkait dengan komunikasi. Sebenarnya banyak ya teman-teman, saya sudah siapkan banyak hal nanti yang mau share juga, sekaligus open slide nih tentang creativity, developing creativity, critical thinking, kemudian 10 soft skill, personal branding, public speaking, learning design, presenting skill, dan sebagainya. Itu banyak banget nanti akan Mas Faiz share di YouTube channelnya Mas Faiz. So, anyone mau belajar bareng juga, silakan ya.
tonton videonya, jangan lupa like, subscribe, and comments. Nah, kali ini kita akan bicara terkait effective communication skill sih, yang nanti kita akan bahas banyak terkait open slide-nya Mas Faiz. Nah, sebelum lanjut, kita bahas lagi nih SKKNI. Nah, ini SKKNI ceritanya tuh bahwa setiap karyawan tuh punya standar kompetensi kerja nasional. Nah, kebetulan ini yang di peraturan ini terkait dengan soft skill. Kita lihat isinya apa ya. Ini ada beberapa kata yang kerja yang error ya. Kata-kata yang error kayak gini nih ya. Ini sebenarnya Mas Faiz belum bener. Ini baru di-convert dari PDF ke Word. Nah, nih teman-teman ya. Nih saya gedein ya biar teman-teman bisa baca ya. Nah, ini. Jadi menurut peraturan ini, tuntunan Mas Faiz bacain ya. Tuntutan kompetensi ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya mensyaratkan keterampilan teknik yang bersifat akademik, namun juga non-akademik. Nah, non-akademik ini itu disebut dengan soft skill. Gitu. Jadi kalau hard skill ini keterampilan teknis yang dapat terlihat. Jadi kalau teman-teman bisa mengetik ya, ini contohnya keterampilan mengetik, merakit komputer, nanti sebutnya dengan hard skill. Nah, kalau soft skill itu merupakan keterampilan yang tidak terlihat, namun memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pekerjaan. Jadi soft skill itu yang mendukung kerjaannya teman-teman jadi lebih produktif, lebih efektif dan sebagainya, sehingga nanti bisa bersama dengan orang lain, gitu-gitu dah. Nanti kita lihat ke bawahnya lagi ya. Jadi International Labour Organization menggunakan istilah kompetensi inti, core kompetensi untuk soft skill. Jadi kalau teman-teman saat ini bekerja, kalau teman-teman perusahaan sudah punya kamus kompetensi atau nanti dilihat di dalamnya ada kompetensi inti atau core kompetensi, lihat aja soft skill apa yang dibutuhkan di perusahaannya teman-teman itu. Apa tuh yang dibutuhkan di perusahaannya teman-teman. Kemudian kalau sudah muncul tuh kelihatan tuh, baru dipelajari. Soft skill dibutuhkan. Nah, gitu ya. Jadi ini soft skill ini dikategorikan dalam keterampilan jenis atau keterampilan hidup, life skill. Jadi ini jadi ceritanya tuh kayak kemampuan soft skill ini, kalau teman-teman bisa mengetik aja, bisa merakit komputer aja tapi nggak punya kemampuan soft skill. Jadi ini ceritanya ya. Jadi mau kerja di mana aja, kalau ada keterampilan soft skill melekat pada dirinya, kayak semacam, nanti kita lihat ya turunan apa saja yang termasuk dalam komponen soft skill. Aduh, jadi beribet ngomongnya. Iya, salah satu contohnya nih, termasuk di dalam keterampilan berpikir, kritis, kreatif. Nah, Mas Faiz kan lagi bikin juga tuh slide-nya, nanti teman-teman belajar bareng ya. Memecahkan masalah, keterampilan komunikasi yang kita pelajari saat ini nih, yang Mas Faiz kan open slide, organisasi, kerja tim, dan kepemimpinan, keterampilan kompetensi, dan sebagainya. Nah, itu tuh. Jadi ini nanti akan Mas Faiz banyak banget yang di open slide yang Mas Faiz mau latihan ngajar. Nih, teman-teman bisa lihat juga Mas Faiz bikinnya gimana. Nanti kita lihat juga sekaligus teman-teman belajar juga. Nah, ini ya, ILO mencatat 5 tantangan dunia kerja sehingga soft skill menjadi penting dimiliki. Yang pertama, globalisasi, peningkatan persaingan kerja. Jadi kalau bisa hard skill, soft skill yang ditambah gitu. Karena banyak orang yang nggak mau ke soft skill. Soft skill itu sebenarnya dapatnya tuh bisa juga dari training, dari pelatihan, dari experience, dan sebagainya gitu. Kalau misalkan teman-teman belum ada experience kerja, ya ikut ada organisasi juga itu bagian dari soft skill juga. Soft skill bisa dipelajari kayak di pelatihan bisa gitu. Sehingga nanti teman-teman tahu apa saja yang dibutuhkan untuk berpikir kritis, untuk berkomunikasi dan sebagainya. Ada globalisasi, mobilitas internasional. Ya karena banyak orang ya nanti yang gabung-gabung masuk ke perusahaan dari luar negeri, jadi harus bersama-sama bekerja gitu. Ya sebagian itu teman-teman baca aja yang ini apa ya, ada survei ada sebanyak 37% perusahaan menghadapi kesulitan dalam proses rekrutmen karena kurangnya kompetensi yang sesuai dengan persyaratan salah satu soft skill. 37%-nya hampir 38%. Gede loh. Jadi contohnya apa? Kayak working independently, inisiatif, completeness, logic analytical thinking. Ini mungkin hal baru juga ya, yang teman-teman baru
tahu juga mungkin ada presentation skill. Tadi itu ada tuh Mas Faiz slide-nya. Nanti kita belajar bareng. Teamwork, adaptability with tasks, working with under pressure, confidence, creativity. Nah itu. Nah ini hal-hal yang dibutuhkan persyaratan soft skill untuk karyawan TIK nih, teknik info komputer ya. Kalau misalkan dari perusahaan teknologi, dan mungkin nggak beda jauh sama perusahaan-perusahaan lain. Nah ini diantaranya sistem pengajaran nih Mas Faiz. Sistem pengajaran harus sepertinya selaras dan sejalan dengan perkembangan tuntutan kerja, sehingga memang harus pengajaran pelatihan itu memang harus dilatih juga di soft skill. Nah ini ya nanti kita suatu saat akan bicara masalah ini ya. Not now. Kita lihat-lihat yang lainnya. Jadi pengembangan soft skill itu ada dua hal, yaitu pengembangan diri, pengembangan kepribadian diri secara personal. Ini nanti ada self confidence, self awareness, emotional intelligence dan sebagainya. Kemudian keterampilan menjalin relasi dengan orang lain, interpersonal skill seperti teamwork, komunikasi, negosiasi, conflict resolution dan sebagainya, itu yang harus dipelajari. Jadi dua komponen ini tuh selain kepribadian diri juga keterampilan relasi berkomunikasi dengan orang lain. Mantap kan? Nanti kita latihan bareng-bareng nih di slide kita ya. Nah ini kita lihat fungsinya SKKNI ya, ataupun dalam hal ini soft skill, yaitu untuk memberikan pengembangan program. Kalau ini kayak Mas Faiz kan sedang menyusun slide tentang pelatihan khusus soft skill, jadi mengembangkan program kurikulum termasuk di antaranya slide dan sebagainya. Nah ini acuan dalam penyelenggaraan. Ini nanti kenapa kadang Mas Faiz bingung masukin slide mana ya supaya nanti teman-teman bisa dapat flow-nya. Kemudian kalau teman-teman menguasai soft skill, ini juga membantu dalam recruitment, membantu penilaian untuk kerja, membantu dalam menyusun urai jabatan sehingga mungkin karirnya bisa naik. Kemudian membantu dalam mengembangkan program pelatihan spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha itu. Nah ini ya, nanti kita lihat lagi nih sedikit lagi. Jadi sedikit lagi ini ada beberapa yang nggak sama. Nah ini. Nah ini daftar unit kompetensi ini PM nomor 236 kalau nggak salah tahun 2020. Ini diantaranya itu mengatur tentang standar kompetensi kerja nasional, yaitu diantaranya yang dibahas di sini adalah membangun konsep diri yang berpikir positif, manajemen, integritas nanti yang akan kita pelajari bersama-sama. Kenapa ini ada hijaunya nanti Mas Faiz sampaikan ya, kenapa ada hijau. Nah berpikir kritis, problem solving, nah gitu ya. Nah ini yang harus dipelajari nih, etika, membangun ketekunan dalam pekerjaan, kemampuan inisiatif. Ini ada nih yang ada nilai-nilai tadi ya, persentasenya tuh ya. Kemudian emosi tuh kan. Banyak nih. Kualitas penampilan prima. Kemudian mengelola keuangan, bahkan pengelolaan keuangan tuh penting ya untuk kemampuan personal diri, pengembangan diri. Komunikasi ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, itu tuh ini banyak lagi, surat lamaran bahkan kemampuan bekerja sama dalam teamwork dan sebagainya. Nah, itu dia tuh nanti yang akan kita bahas satu-satu. Ini banyak nih. Nanti di sini di channel ini kita akan bahas satu-satu ya terkait ini. Termasuk Mas Faiz juga mau open slide. Jadi jangan lupa tuh komen supaya nanti Mas Faiz semangat nih bikin slide-nya. Kemudian teman-teman juga bisa belajar bareng. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini tuh ya kemarin kita sebenarnya ini juga banyak perubahan dari kalau teman-teman lihat perhatikan di video yang pertama itu, teman-teman sudah agak banyak berubah perubahannya. By the way, Mas Faiz ini adalah CEO dan co-founder Penny Solution, khusus pelatihan soft skill. Nah ini adalah kemarin tuh kayaknya sempat slide-nya itu sampai sini deh kayaknya ya. Jadi di kemampuan komunikasi di tempat kerja yang ada yang di sini tuh ya. Ini ya, membangun komunikasi efektif ini. Itu kalau Mas Faiz lihat di buku referensinya Spencer Competence at Work, itu ada skalanya. Jadi kalau teman-teman ini perhatikan ya. Jadi kalau teman-teman kemampuan hard skill-nya sudah bagus, belum tentu tuh orang itu komunikasinya udah bagus gitu ya. Nah, orang yang hard skill-nya bagus banget, kalau ditunjang soft skill, apalagi kemampuan berkomunikasi, makin bagus, karirnya makin bagus juga kan, tentunya. Makin dikenal orang juga, kemudian bisa menyampaikan ide dan maksudnya. Kadang
ada orang tuh kalau hard skill-nya sudah bagus, tapi kemampuan softnya nggak bagus, dia bingung tuh bagaimana mengungkapkan apa yang ada di pikirannya gitu. Sehingga mengakibatkan ya dia malas bicara sehingga nggak berkembang aja gitu pekerjaan dan karir. Nah di video sebelumnya kita sempat sudah bahas tuh ya ini Mas Faiz ini. Oh ya teman-teman nanti kalau kurang gede di zoom aja ya di videonya ya. Jadi iya, jadi kalau Mas Faiz bikin bikin skalanya tentang komunikasi, tapi ini masih draft juga sih. Ini diambil dari salah satu komponen achievement impact. Jadi kalau di level behaviornya kamus kompetensi itu ada beberapa kategori yang kita bisa jadikan skala di antara achievement atau impact, size of impact dan sebagainya. Nah, jadi kalau Mas Faiz bikin draftnya skala komunikasi seseorang itu ada ini Mas Faiz sambil 7 level. Biasanya sih kamus kompetensi itu 1 sampai 5 biasanya ya, nggak sampai 7. 1 sampai 5. Namun ini diambil dari referensi itu dari kompetensi Spencer bisa kelihatan bisa ada 7 parameter ini gitu. Yang pertama di level 1 itu adalah individual performance only. Jadi kalau misalkan teman-teman komunikasi, ya efeknya cuma untuk untuk dapat motivasi diri sendiri aja gitu. Nah, yang nggak ke level kedua yang berefek kepada 1 orang atau 2 orang, atau berefek ketiga, level 3 itu berefek ke 4 sampai 15 orang. Nah, jadi gitu. Jadi maksudnya seperti itu dari skala dimensinya. Ini komunikasi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi kalau level 1 hanya untuk dirinya sendiri misalkan, level 2 hanya untuk 1 atau 2 orang, level 3 4 sampai 15 orang, bahkan level 7 itu affect an entire industry. Entire itu kalau kasusnya itu kayak Elon Musk tuh kalau Mas Faiz nggak salah tuh kasusnya Elon Musk yang ketika dia mau beli Twitter kan. Dia beli Twitter aja nggak jadi beli Twitter aja, sahamnya naik turun kan. Itulah influence tuh kalau udah role model atau superstar yang ngomong itu efeknya tuh bisa mempengaruhi industri. Nah ini yang sebenarnya harus teman-teman kuasai ya teknik-teknik bagaimana bisa bagaimana komunikasi atau pesan yang teman-teman sampaikan tuh bisa berdampak ke beberapa orang. Nah ini self analysis saja ya, self analysis saja. Semakin apakah teman-teman berada pada posisi 3, kalau bisa berada pada posisi 3 di level 3 ya coba dinaikin ke 4. Nah gitu-gitulah. Mas Faiz juga belum sampai ke level 7 kok, atau level 6 bahkan kayaknya sih belum ya. Tapi kalau rasa-rasa sih Mas Faiz ada di sekitar 4 atau 5 lah, rasa-rasa gitu. Nah, jadi ini biasanya Mas Faiz itu oh iya sebenarnya ada satu hal sih teman Mas Faiz, bentar ya, di pause dulu ya. Oke, back to the video. Sebenarnya tadi Mas Faiz mau cerita bahwa dua video yang di take down itu kalau teman-teman perhatikan slide-nya yang di video ini gitu mungkin akan banyak perubahan. Nah, kenapa banyak perubahan? Karena sebenarnya Mas Faiz itu punya konsep standar presentasi ya. Ini contohnya nih Mas Faiz buat, kalau nggak salah ini hari Jumat ya. Ini dibuatnya hari Minggu tanggal 19 Maret jam 1 siang. By the way, ini kemudian Mas Faiz nyusun ini nih, tahapan penyusunan slide presentasi. Jadi harapannya nanti di open slide yang materi lain tuh sama gitu slide-nya. Jadi modul name ini sebenarnya urutan kompetensi seseorang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengacu ke sini ya, misalkan ini ya contohnya ya. Ini kita ambil contoh yang membangun konsep diri yang lebih positif. Nah, ini elemen kompetensi ini sebenarnya bisa diidentifikasikan sebagai modul 1 gitu ya, modul 2, modul 3, ini modul 4. Dan ini adalah outline 1, outline 1.2, outline 1.3. Nah, itu maksudnya. Nah, ini modul itu maksud seperti itu gitu. Jadi sebenarnya modul itu tahapan sebenarnya. Nah, kalau lihat sini, sebenarnya ini elemen kompetensi, materi ini atau modul ini tuh harus disampaikan terlebih dahulu. Baru modul ini, gitu. Baru modul 2. Nggak bisa tuh kadang modul 2 disampaikan, baru modul 1. Nah, sistematika gitu. Biasanya dalam instruksional kurikulum desain atau pengembangan modul, nah itu harus seperti itu. Nah, di hari Jumat kemarin Mas Faiz bikin itu ya, modulnya itu maksudnya kayak gitu ya.
Kemudian biasanya di modul itu ada story, ada cerita, biar masuk ke storytelling gitu. Jadi nggak kaku. Sebenarnya kalau ngelihat konsep di video sebelumnya, Mas Faiz tuh bikinnya slide-nya tuh rada-rada kaku gitu. Masuk sini rada-rada kaku tuh kayak gini nih. Nah ini nih, jadi langsung masuk ke apa namanya, langsung masuk ke konstruktur ini penting sih. Konstruktur ini kayak tadi, kayak ini nih, kayak ini, kayak ini gitu ya. Ini konstruktur maksudnya, modul 1, modul 2, modul 3. Nah itu. Nah kemudian jadi kalau nanti rencana tuh Mas Faiz kalau setiap modulnya masuk ke modul 1 tuh ada cerita dulu. Nah ini kayaknya nih Mas Faiz mulai ada cerita nih. Nah ini modul 1 nih, knowing your communication style. Kemudian ini story. Nah ini cerita nih. Ini cerita nih, ada Mas Faiz nih bilang, think of situation in which miss an opportunity because of lack communication. Jadi maksudnya cerita ini tentang pernah nggak ngebayangin bahwa Anda berkomunikasi, kemudian pesan itu nggak sampai sehingga orang bisa nggak paham, cerita gitu tuh story-nya. Nah ini ya maksudnya ya. Nah itu. Nah banyak sih yang berubah nih, banyak banget dalam sehari 2 hari itu yang berubah banyak banget. Kemudian nanti kita akan masuk definisi dari modul itu, baru ngejelasin. Nah ini nanti kita bahas yang lebih detail ya. Ini nanti, nah ini teman-teman, konsepnya Mas Faiz itu diambil dari Bloom Taxonomy. Yang pertama dari cognitive domain, yang kedua dari psychomotoric domain. Nah ini adalah tahapan penyusunan slide presentasi. Di sini nanti menyenangkannya di sini nih. Nah ini kalau cognitive dimension ini lebih fokus kepada explanation di slide. Nah untuk yang bagian ini nih, ini lebih kalau psikomotor nanti lebih dominan kepada kayak praktek. Jadi selain praktek, bukan praktek ya langsung praktek ya, maksudnya pembelajarannya itu lebih banyakkan aktivitasnya sehingga lebih have fun nanti. Nah, jadi rata-rata tuh ya, rata-rata slide yang Mas Faiz buat biasanya ininya tuh ngejelasin itu sebentar, tapi prakteknya lebih, artinya aktivitasnya tuh jauh lebih banyak. Konsepnya gitu sebenarnya. Konsepnya gitu dari slide-slide yang Mas Faiz buat. Nah itu ya, ini ada banyak hal yang nanti kita akan jelaskan juga. Ini juga ada materinya learning design sebutannya. Ini kan ada imitation, manipulation, precision. Nah ini kita akan, Mas Faiz sekarang nanti bisa suatu saat akan jelaskan tentang bagaimana menyusun learning design menggunakan Bloom Taxonomy. Ini Bloom Taxonomy. Yes, oke, lanjut. Ini di jam berapa ya? Ada 22 menit. Oke. Nah, kita akan bahas pertama kali nih di video ini adalah tentang, jadi kalau kita bicara masalah ini ya, misalkan nih kita, kemudian ada metode mass audience. Karena kemarin kita sempat bahas ya bahwa salah satu cara kalau kita bicara dengan banyak orang, ini orang ya bukan di kelas ya, di orang itu adalah dari sekian banyak masa, itu harapannya ada beberapa yang kemudian jadi audiens. Audiens ini orang yang orang yang mengambil, orang yang merefleksikan pesan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi dia mengikuti cerita kita sehingga dia senang gitu sama cerita kita. Dan banyak kalau misalkan pesan yang kita nggak sampaikan ya, mas itu ibaratnya orang yang masuk informasi masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitulah, logika sederhananya gitu. Nah makanya sebelum masuk ke masa ini kita harus bisa menguasai metode supaya pesan kita dari banyak orang yang kita sampaikan pesannya, harapannya semua jadi audiens. Jadi kita harus menguasai metodenya supaya pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh banyak orang. Nah, ini balik lagi nih. Jadi kalau balik lagi karena ini slide ini ada bicara dengan metode kan. Jadi metode itu saya pikir gimana menjelaskan metode ya. Maksudnya setiap kita menyampaikan materi pelatihan atau kita ngajar gitu ya, mesti ada satu teori tuh yang Mas Faiz selalu bilang gitu. Mesti tuh ya. Ini mesti wajib makanya. Kita tuh harus punya perspektif dari teori yang kita bawa gitu. Karena pada saat mengajar itu kan kita nggak bisa tahu ya orangnya itu punya pengalaman atau pintar atau enggak. Setiap materi yang kita sampaikan mestinya kita
jago dalam suatu teori atau jago dalam suatu apa ya konsep yang kita pahami gitu, sehingga kita menawarkan perspektif dari kita kepada orang lain. Agar apa? Agar nanti kalau ditanya, ini referensinya dari mana, atau saya nggak setuju dengan perspektif karena saya pakai teori. Nah itu kan jauh lebih ketika kita punya teorinya, perdebatan itu akan jauh lebih enak pada saat mengajar. Makanya kenapa di susunan pertama dalam presentasi, Mas Faiz harus temukan teorinya dulu tuh. Bisa profesor, bisa orang dalam, bisa orang luar negeri, penemu, ya, inspirator, dan sebagainya yang menggunakan teori untuk bisa menjelaskan spesifik hal yang akan nanti kita bahas. Lebih bagus sih buku ya, atau penulis terkenal lah. Paling bagus sih itu, karena akan lebih mudah nanti pembahasannya gitu. Tapi nggak mesti sih, cuman biasanya Mas Faiz suka menemukan beberapa penulis, kemudian dari beberapa sumber referensi itu cari yang menurut Mas Faiz yang mudah dipahami, mudah disampaikan, mudah dijelaskan dan sebagainya. Nah, di teori efektif komunikasi ini itu sebenarnya Mas Faiz pakai satu teori yang ini nih. Namanya VARK. VARK, Visual, Aural, Read and Write, and Kinesthetic. Nah, ini kan menarik ya, padahal ini ditemukan, by the way, ini bentar ya, ini Mas Faiz gedein deh. Nah, di salah satu teori yang Mas Faiz gunakan di dalam slide ini adalah menggunakan metode VARK, yaitu dari Neil D. Fleming. Ini ada di footer bawah nih itu ya, Neil D. Fleming. Itu sebenarnya kan banyak ya. Kalau teman-teman searching di internet kan ada banyak VAK tuh, kalau teman-teman cari di internet banyak banget sumber-sumbernya. Namun ada satu sumber tuh yang dari sekian sumber ya, ada ini bukan masalah ada R-nya atau nggak ada R-nya, cuman kalau ngelihat dari reference-nya itu kok kayaknya teori ini itu bisa diterapkan dalam teknik komunikasi, sehingga Mas Faiz tuh ngedalamin ya, sampai sempat beberapa kali beli modulnya dari Faklearn. By the way, ini teman-teman bisa akses sebetulnya di Faklearn nih, varklearn.com. Nah, ini ya. Nanti kita bahas nih apa aja yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dari teori ini. Nanti kita bahas satu persatu ya. Ya, kita bahas satu-satu. Nah, jadi ini modul dulu ya. Ini kan sebenarnya ini masih Mas Faiz masih bisa suatu saat mungkin bisa berubah ya. Nah, ini bisa berubah. Ini awalnya banyak nih constructor-nya, nggak hanya 3. Oh, ini kalau ngeliat slide sebelumnya itu mungkin ada sekitar modulnya ya, ada sekitar 8 kalau Mas Faiz nggak salah. Kalau nggak salah Mas Faiz 8. Cuman ya di video yang Mas Faiz take down itu karena nggak bisa diupload di YouTube ada masalah. Kemudian kan masih mencari-cari itu bahwa sebenarnya modul-modul itu bisa dimasukkan ke dalam satu modul. Contohnya inilah ya. Contohnya ini ya. Ini kan outline nih. Jadi Mas Faiz tuh kemarin tuh bikin constructor-nya. Ini constructor ini itu outline tuh dijadikan modul gitu. Jadi pindah kemarin jadikan elemen kompetensi gitu. Jadi sehingga banyak banget. Kalau ini kan biasanya SKKN itu hanya terdiri dari 3 sampai 4 modul biasanya. Bahkan ada yang 5 juga biasanya ada. Nah, makanya dari ini kemudian Mas Faiz berpikir, berarti seharusnya modul yang ini itu nanti akan mempunyai kompetensi. Jadi ketika siswa mempelajari tiap modulnya, tiap siswa itu bisa tahu elemen unjuk kinerja lah ya. Kalau di sini sebutnya kan kriteria unjuk kinerja, atau tahu lah ya, baik secara teori atau konsep atau pelaksanaan terkait dengan modul yang ditawarkan. Maksudnya tuh gitu tuh. Ini udah berapa menit ya? Ini sudah 29 menit nih, udah lama. Teman-teman bosan nggak ya? Nontonnya kelamaan. Di komen di bawah ya, ini sampai ini bisa panjang sih, bisa panjang lah gitu. Tapi anyway, Mas Faiz mau jelasin ini dulu
sama nanti teman-teman mungkin terakhir teman-teman tes saja ya, tes saja ya. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan dari banyaknya modul, ya kemudian Mas Faiz jadikan 4 modul aja gitu. Ini sebenarnya modul 0 ini nggak dihitung ya. Ini masih ada kesempatan satu modul lagi yang akan ditambahkan, kan ada modul 1, 2, 3. Modul 0 ini sebenarnya pemahaman sistematika Mas Faiz aja, ini kayak introduction, kayak pengenalan pengajar, pengenalan siswa, course objektif, ground rules, hal-hal peraturan, tata tertib dan sebagainya. Nah, ini yang pertama, modul pertama kita akan bahas knowing your communication style. Nah, jadi ini kan cerita nih, jadi dari 2 video yang ditayangkan ternyata kok banyak banget ya materi yang disampaikan. Seharusnya kan kalau menyampaikan pelatihan atau paparan materi itu seharusnya lebih simpel ya. Maksudnya nggak membebani siswa ya untuk berpikir karena terlalu banyak modul. Jadi memang harus dipersingkat menjadi 3, 4, 5 modul lah, jangan banyak-banyak gitu. Nah, cuman terus Mas Faiz berpikir salah satu aspek untuk kita bisa berkomunikasi efektif adalah, yang pertama adalah tahu gaya bicara kita. Nah, itulah kemudian dia jadi masuk modul pertama. Ini mungkin Mas Faiz sempat masukin ke modul keberapa gitu, atau slide keberapa gitu, sehingga akhirnya dimasukin jadi modul pertama, jadi communication style ini. Ini juga berhubungan dengan teori nih. Jadi teori apa yang akan kita gunakan dalam presentasi paparan kita yang nanti berhubungan dengan modul-modul yang lain. Nah, itulah kenapa Mas Faiz harus nyari teorinya dulu, referensinya dulu gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi masukan nih buat teman-teman yang ngebikin slide. Karena theoretical itu referensi yang teman-teman ambil nanti untuk presentasi itu harus bisa untuk memperkuat justifikasi atau perspektifnya teman-teman jika ada pertanyaan-pertanyaan sekitar paparan yang mau teman-teman sampaikan. Nah, jadi ini jadi cerita nih tentang hal-hal yang berhubungan tentang komunikasi. Jadi kalimatnya cuma satu nih, cerita nih, respect gitu doang, respect. Ini sebenarnya animasinya ya, bentar ya. Bukan, respect itu belum muncul seharusnya. Ya, ini seharusnya muncul. Jadi ini ya, jadi kalau setelah ini, nah ini kan. Kalau ceritanya Mas gini, selamat datang di modul pertama, knowing your communication style. Hal yang pertama, untuk bisa Anda berkomunikasi lebih efektif kepada audiens Anda, baik kepada teman Anda, pasangan Anda, bawahan Anda, bos Anda, rekan kerja Anda, tetangga Anda, adalah mengetahui dulu komunikasi atau gaya komunikasi Anda. Nah, gitu loh maksudnya, lebih besarnya gitu. Nah, ini kan story ya. Pernah nggak Anda bayangkan, nah gitu tuh ceritanya. Itu kan tadi ya, teman-teman lihat lah yang tadi teman Mas Faiz bikin di pinggiran. Pernah nggak Anda bayangkan bahwa Anda pernah mengalami suatu komunikasi yang tidak baik dengan teman Anda, pasangan Anda, anak Anda, saudara Anda, bos Anda, rekan kerja Anda, atau bawahan Anda, yang Anda tuh ya dengan susah payahnya menyampaikan apa yang mau disampaikan, ternyata mereka nggak paham itu rasanya gimana. Apa yang Anda lakukan untuk mengeliminasi, atau Anda sadar nggak ketika Anda berbicara kemudian orang lain nggak paham, apa cara Anda untuk bisa mengeliminasi pesan yang Anda tidak sampai itu, bagaimana caranya supaya pesan itu Anda sampai. Nah, gitulah. Ini baru pertama kali ya, cerita di slide ini baru pertama kali. Tuh nanti kan banyak tuh diskusi sama masukan gimana caranya. Salah satu hal yang Mas Pai tekan, jika Anda ini udah selesai nih, jika Anda atau lawan bicara Anda tidak paham apa yang Anda sampaikan, salah satu hal yang harus Anda pahami adalah respect. Hormat, saling menghormati. Kok malah saling menghormati? Iya, bahwa gaya bicara Anda itu ternyata
tidak tepat, tidak mudah untuk dipahami orang lain, karena orang lain kemungkinan tidak sama memahami apa yang Anda sampaikan. Dalam hal ini, ketika ada orang lain atau lawan bicara Anda tidak paham ketika Anda berbicara, maka hormatilah dia dulu terlebih dahulu. Hormati terlebih dahulu. Dan kemudian ganti gaya bicara Anda dengan cara dia, kehebatan dia atau cara gaya dia menerima informasi. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengetahui gaya bicara Anda dengan metode VARK. Nah, sebenarnya ini bukan knowing your communication style ya kalau dilihat ya. Jadi kalau melihat narasi yang tadi, ini seharusnya bunyinya adalah mengetahui lawan bicara Anda, knowing your mengetahui bentar ya, mengetahui lawan bicara Anda, gitu ya. Gimana kesini? Apa ya guys? Kan mengetahui gini ya. Knowing your friend, your friend, gitu ya, maksudnya gitu aja. Nah, ini komunikasi diganti understanding style. Nah, gitu. Knowing your friend, understanding style. Caranya gimana supaya Anda menghormati adalah dengan mengetahui cara teman Anda atau lawan bicara Anda memahami sesuatu. Knowing your friend, your understanding. Nah, ini nanti Mas Faigan. Knowing your friend understanding style atau communication style juga gitu sih, sama aja sih. Communication aja ya. Atau communication, knowing other, bukan friend kali ya, others. Kan nggak semuanya friends. Gitu. Nah, jadi setelah respect adalah dengan mengetahui, knowing others communication style, gitu ya. VARK. Apa itu VARK? Nah, ini kemudian ini ada dua opsi sih sebenarnya. Mau langsung dibahas tentang VARK, bentar ya, Mas Faiz mesti lihat dulu ya. Ada di sini. Ada. Oke. Jadi setelah ini respect adalah dengan knowing others communication style. Teori yang kita gunakan adalah dengan VARK. Apa itu VARK? Oke, sebelum kita lanjut ke tools yang akan kita gunakan, bagus gak ya? Atau nanti langsung tes? Sebenarnya ada tes sih. Ada tes lebih lanjut, tapi kayaknya Mas Faiz bahas tes dulu nggak ya? Kenapa ada komunikasi dengan VARK? Oke, nanti kita lanjut. Kita coba ini ya. Mungkin pasti coba nanti teman-teman perhatikan apakah ada slide berubah di presentasi. Oke, outline berikutnya kita akan bahas tentang definisi komunikasi, 3 types of communication. Nah, kita akan bahas dulu apa itu definisi dari komunikasi. Apa menurut Anda komunikasi nanti? Kita mulai tanya tuh komunikasi apa gitu ya. Nah, kalau dari beberapa literasi buku yang Mas Faiz baca, komunikasi adalah, ini banyak nih referensinya nih ya. It's the process of exchanging information, idea, or thoughts, atau tentu perspektif ya. In clear, concise, and coherent manner that is easily understood by intended audience. Nah, di sini kan ada intended audience, jadi nggak semua pesan sebenarnya bisa masuk ke banyak orang. Jadi beberapa orang aja kita maksud juga mudah-mudahan bisa didapatkan jadi audiens. Nah gitu ya. Ini diantaranya interchange of thought. Jadi
apa ya, interchange of thought itu kayak menyampaikan perspektif pikiran gitu. Tapi ini disuruhnya jadi komunikasi menurut Mas Faiz ya. Sebenarnya komunikasi itu simpel sih, antara pengirim dan penerima itu ada pesan sebenarnya itu. Pesan itu adalah interchange of thoughts. Nanti Mas Faiz ini ya sambil Mas Faiz gambarin deh ya nanti di drawing nanti belum disediain sih nanti di materi ini, ditunggu deh materi selanjutnya. Nah itu it involves not only speaking and writing clearly, but also listening and actively providing feedback. Jadi kalau ya teori ini sama teorinya VAEK itu nyambung. V itu adalah ya, saya. Ini kalau lihat VARK, ini nanti teman-teman kita akan pakai tes ini ya nanti. Jadi cuman mungkin ini belum waktunya aja gitu. Nah, dan kalau visual itu, people with strong visual like gambar, chat, oral itu orangnya suka dengerin, diskusi. Read and write itu adalah suka nulis gitu. Kinestetik adalah suka praktek, trial and error dan sebagainya gitu. Itu kalau di VARK, kalau didefinisikan sama literasi yang Mas Faiz baca itu jadi pas. Jadi komunikasi itu adalah jadi nggak hanya coba deh nanti teman-teman browsing di internet apa definisi komunikasi, coba di browsing aja gitu. Cuman terus di komen ya, komunikasi yang saya dapat dari ini adalah ini. Cuman setelah menimbang-nimbang beberapa definisi komunikasi, kemudian menimbang-nimbang dengan teori yang Mas Faiz gunakan di VARK, akhirnya Mas Faiz menggunakan definisi komunikasi ini adalah is the process of exchanging information idea. Ini pesan ya. Ini kalau udah bicara in the process of exchanging information idea or thoughts, itu pesan. Jadi pesan itu interchange of thoughts itu pesan. In clear and concise. Nah, in clear and concise itu maksudnya adalah bagaimana pesan yang mau disampaikan atau perspektif yang mau disampaikan itu jelas, bisa dipahami gitu ya. Di antaranya dengan apa? Tidak hanya speaking saja. Nah, speaking itu kayak auralnya aja gitu maksudnya. And writing clearly dan pakai tulisan, write-nya aja, jadi aural dan read di dalamnya, tapi juga mendengar dengan aktif dan providing feedback. Jadi kalau Mas Faiz mendefinisikan, nggak hanya ngomong aja, nggak hanya nulis aja, nulis itu bisa data, bisa dalam bentuk gambar, ya tadi visualnya, gitu kayak, atau sign, atau ya ini simbol-simbol, gestur, gerakan, kalau dimasukkan ke adalah bagian dari kinestetik. Gitu ya. Jadi speech itu antara aural, writing itu bisa read and write, juga bisa kalau writingnya tentang slide presentasi yang akan kita sampaikan tuh jadinya visual, sign itu kayak simbol-simbol gerak. Sign itu lebih pada gerakan sih sebenarnya. Gestur lah ya, lebih pada gestur yang ke visual juga sebenarnya, juga ke kinestetik juga. Nah ini baru ditambahin listening and feedback. Nah, itu komunikasi ya Mas Faiz. Jadi kalau orang banyakkan ngomong, itu bukan komunikasi namanya. Itu bukan komunikasi karena dia nggak mendengarkan. Kalau yang orang yang banyak ngomong tapi dikasih feedbacknya dia nggak terima, berarti dia tidak berkomunikasi. Jadi, ini definisi ya teman-teman. Ini definisi menurut Mas Faiz. Jadi kalau teman-teman melakukan komunikasi, kalau teman-teman yang respect tadi yang berhubungan dengan respect, jadi kalau pakai ngomong nggak bisa ya sudah nulis gitu maksudnya. Nulis nggak bisa pakai tulisan, kalimat gitu ya, kalimat pakai gambar itu maksudnya. Kalau pakai gambar nggak bisa, ucapan nggak bisa, pakai gerak tubuh, gerak gestur tubuh atau body languages. Nanti kita bahas di master non-verbal komunikasi, kita ada modulnya juga kan. Nah, kita bahas di situ tuh nanti. Nah kalau misalnya nggak bisa masuk semua, kita dengar kenapa nggak pahamnya nggak di mana, mendengarkan ternyata, nah itu baru kita ngerubah tuh speech-nya dulu, nulis dulu baru speech, kan tadi awalnya speech dulu baru nulis, nah ini nulis dulu baru speech, atau nulis speech dulu ngasih gestur yang bagus pakai alatnya dibawa ke praktek baru nulis, nah gitu tuh. Tinggal ngerubah pola-polanya aja. VARK itu sebenarnya bisa diubah-ubah ya. Jadi kalau makanya itu kenapa di sini tuh story-nya tuh respect gitu. Respect karena di VARK ini itu sebenarnya VARK itu bisa dirubah, bisa A-nya dulu, bisa F-nya dulu. Kalau misalkan nggak paham, supaya apa? Supaya orang yang
misalkan gaya kita V ya, gaya kita tuh speech, atau gaya kita tuh ngasih visualisasi gambar, kita menceritakan objek secara keseluruhan ternyata nggak paham, mungkin lawan bicaranya bukan tipenya kayak gitu, makanya respect gitu. Nah, itu tuh maksudnya dari komunikasi. Nah, ini ya definisi komunikasi. Well, ini udah jam 44 menit guys. Nanti kita lanjut ya. Ini 3 tipe komunikasi, sama nanti kita akan coba prakteknya nih ya. Nah, ini prakteknya. Kita akan bahas nanti gimana slide ini. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham, terutama terkait definisi ini, di info ya, biar nanti Mas Faiz benerin slide-nya, sekaligus juga nanti mungkin ada beberapa yang Mas Faiz lagi benerin kalau ada masukan yang sangat berarti bagi Mas Faiz. Oke, terima kasih ya. Nanti sampai ketemu lagi di video selanjutnya.